Bagi orang kebanyakan, daun yang satu ini akan dibuang begitu saja ke tempat sampah. Tapi bagi seorang petani cerdas, daun ini tidak akan dibuang karena dapat diolah menjadi pupuk organik yang sangat luar biasa bagi tanaman. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, ada berbagai jenis dedaunan di sekitar kita yang dapat kita olah menjadi pupuk organik karena kandungan unsur haranya yang sangat baik untuk tanaman. Seperti daun balakacida, daun kelor, daun gamal, daun lamtoro, dan berbagai jenis dedaunan lainnya. Nah, kali ini kita akan fokus untuk mengolah daun lamtoro atau petai Cina menjadi pupuk organik cair sumber urea plus. Kenapa saya katakan sumber urea plus? Karena selain nitrogen, daun lamtoro juga memiliki kandungan unsur hara yang lainnya seperti kalium, fosfor, magnesium, dan kalsium. Nah, di belakang saya ini adalah daun lamtoro atau daun petai Cina yang juga dikenal dengan berbagai sebutan lain di berbagai daerah seperti kemelandingan, daun petai selong, dan berbagai sebutan yang familiar di berbagai daerah. Daun ini sangat mudah didapatkan karena bisa tumbuh dengan mudah di kebun-kebun kita, di halaman rumah kita, atau di tempat-tempat di mana biji dari pohon lamtoro ini bisa dijatuhkan oleh burung dan tumbuh dengan baik. Nah, saya akan ambil beberapa daun lamtoro ini untuk saya bawa pulang dan saya olah menjadi pupuk organik cair pengganti urea plus. Nah, teman-teman, inilah daun lamtoro atau petai Cina yang berhasil kita bawa pulang untuk kita olah menjadi pupuk organik cair pengganti urea plus. Daun lamtoro ini sangat bagus kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman pada masa vegetatif karena kandungan nitrogennya yang sangat baik ditambah kandungan unsur hara lain sebagai penunjang pertumbuhan tanaman. Daun lamtoro sangat bagus untuk kita jadikan sebagai pupuk bagi tanaman sayur-sayuran, khususnya sayuran berdaun seperti sayuran kangkung, pakcoy, bayam, dan sayur-sayuran lainnya. Untuk 1 kg daun lamtoro, kita akan menggunakan bahan-bahan penunjang lainnya seperti 4 liter air cucian beras, 1 ons gula merah, dan 100 ml mol. Sekarang saya akan petik. Oke, pas 1 kg. Oke teman-teman, daun lamtoro atau daun petai Cinanya sudah saya petik dan sekarang di depan saya tersedia bahan-bahan pendukung yang akan kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair dari daun lamtoro. Di sini ada 4 liter air cucian beras, kemudian ada mol sayuran. Ini mol sayuran yang saya buat, teman-teman bisa menggunakan dekomposer yang lain, dan ini adalah gula merah sebanyak 1 ons. Ini akan kita campur bersama sebentar, dan di sini ada wadah tempat fermentasi dari pupuk organik cair kita, yaitu jerigen berukuran 5 liter. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menghaluskan daun lamtoro ini. Teman-teman bisa melakukan proses penghalusan dengan berbagai cara yang dipilih. Bisa dengan ditumbuh ataupun di blender. Karena di tempat saya ada blender, saya akan memblender dengan menggunakan air cucian beras yang sudah disiapkan. Oh ya teman-teman, hampir lupa. Sebelum kita mulai proses pemblenderan, kita aktifkan dulu mikroorganismenya di dalam mol ini dan kita campurkan dengan gula merah. Ini saya ambil 100 ml. 100 ml itu setara dengan setengah gelas. Ini dia. Kita masukkan ke dalam air cucian beras. Lalu kita masukkan gula merahnya.
Kemudian kita aduk-aduk sampai merata, sampai gula merahnya larut. Dan setelah gula merahnya larut, kita diamkan selama kurang lebih 20 menit untuk menunggu mikroorganismenya menjadi aktif. Kemudian kita lanjut dengan melakukan pemblenderan. Dan ini adalah yang terakhir. Tadi sempat saya tumbuk sebagian karena ini daun lamtoronya cukup banyak dan rupanya ranting daunnya cukup keras, sehingga sebagian saya tumbuk dan ini yang terakhir saya blender. Nah, teman-teman, kita sudah selesai melakukan proses pemblenderan dan ternyata untuk 1 kilogram daun lamtoro tidak semuanya dapat saya blender dengan cepat, sehingga tadi sebagian besar saya tumbuk tapi tidak sempat saya perlihatkan pada teman-teman. Sekarang kita akan masukkan ke dalam jerigen ini untuk menjalani proses fermentasi, tapi terlebih dahulu kita campurkan mikroorganisme yang sudah kita aktifkan menggunakan gula merah tadi. Ini sudah sangat baik, teman-teman. Kita campurkan dulu. Dan ini masih ada banyak gula merahnya yang belum hancur. Tidak apa-apa, kita masukkan saja. Kita aduk. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam jerigen. Saya nampaknya harus masukkan dulu ampas-ampasnya sebelum cairannya kita masukkan, karena kalau langsung kita masukkan bersamaan akan susah dan akan tersumbat corongnya. Oke, teman-teman, ini ampasnya sudah saya masukkan duluan. Ini masih banyak tapi akan kita masukkan belakangan saja. Kita masukkan dulu semua cairannya. Nah, teman-teman, inilah pupuk organik cair dari daun lamtoro atau petai Cina yang sudah kita buat dengan proses yang cukup panjang. Dan sekarang pupuk organik cair ini akan menjalani proses fermentasi selama 7 hari. Dan setelah 7 hari kita akan buka dan kita lihat apakah pupuk organik cairnya sudah jadi atau belum. Sebagai pertanda bahwa POC ini sudah jadi, jika kita buka dan kita cium, akan tercium bau wangi tape. Jika tercium bau busuk, itu berarti proses pembuatan POC-nya gagal. Tetapi biasanya dengan proses seperti yang sudah kita lewati tadi, biasanya akan berhasil, teman-teman. Jangan lupa, setiap pagi kita buka tutupnya untuk membuang gas hasil fermentasi. Jika tidak, maka jerigennya akan melendung dan bahkan bisa meletus. Karena itu, teman-teman, sebaiknya membuka tutupnya setiap pagi. Dan dalam hari ke-7 kita akan mendapatkan pupuk organik cair dari daun lamtoro atau daun petai Cina yang dapat kita gunakan untuk memupuk tanaman kita pada fase vegetatif atau pada tanaman sayur-sayuran
yang akan menyuburkan dan menghijaukan dedaunan dari tanaman kita. Untuk dosis pemberian, karena ini cukup pekat teman-teman, kita berikan dengan perbandingan 1:15 sampai 1:20. Artinya, 1 gelas cairan POC dari daun lamtoro ini kita campurkan dengan air sebanyak 15 sampai 20 gelas, dan setelah itu kita dapat menyiramkannya pada tanaman kita, atau dapat juga kita semprotkan pada daun tanaman dengan perbandingan yang lebih cair lagi. Kita bisa menggunakan perbandingan 1:20 sampai 1:25. Jika sudah kita semprotkan atau kita siramkan, maka yakinlah teman-teman, tanaman kita akan berdaun hijau dan subur, dan kita akan memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan pertanian organik kita. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang cara membuat pupuk organik cair sumber urea atau sumber nitrogen tinggi dari daun lamtoro atau daun petai Cina. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik!